Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, inilah Wanyus Haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi persoalan visa furoda yang tidak terbit tahun ini. Nasaruddin mengatakan pengurusan visa haji furoda dilakukan oleh agen dan bekerja sama langsung dengan otoritas di Saudi. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Arab Saudi meminta jemaah berada di dalam tenda ketika siang hari saat wukuf di Arafah. Imbauan ini dikeluarkan menyusul cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Pemirsa, inilah Wanyus Haji selengkapnya. Persiapan puncak haji, pemerintah Indonesia mengerahkan sebanyak 1.044 orang tenaga kesehatan haji kloter, 192 orang panitia penyelenggara ibadah haji bidang kesehatan, 14 ambulan beserta 2 sopirnya, 4 bus safari wukuf, serta obat-obatan. Persiapan puncak haji pemerintah RI mengerahkan sebanyak 1.044 orang tenaga kesehatan haji kloter atau TKHK, sebanyak 192 orang panitia penyelenggara ibadah haji bidang kesehatan, 14 ambulans beserta 2 supirnya, 4 bus safari wukuf, serta obat-obatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Lilik Marhaendra Susilo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu 4 Juni 2025. Lilik mengatakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna tinggal hitungan jam. Mulai tanggal 4 Juni, jemaah mulai bergerak ke Arafah dan kekuatan pelayanan kesehatan haji Indonesia terletak pada jaringan layanan yang terencana dan terintegrasi di seluruh titik krusial Armusna. Lilik menjelaskan tentang logistik obat dan perbekalan kesehatan yang disiapkan, antara lain untuk kebutuhan kloter selama di Armusna, kebutuhan di Arafah, Musdalifah, dan Mina, serta kebutuhan bus safari wukuf. Ia mengatakan obat dan perbekes mulai didistribusikan ke Arafah dan Mina pada Selasa 3 Juni 2025. Di sisi lain, Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi Dr. Muhammad Imron mengingatkan pada saat penuhnya tenda Armusna, jemaah tetap menggunakan masker meskipun berada di dalam ruangan karena banyaknya faktor risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seperti debu dan kepadatan. Selain itu, dia juga meminta agar petugas terus mengedukasi jamaah agar tidak memaksakan diri dalam beribadah. Lalu Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Varianti turut mengingatkan kepada para petugas agar selalu menjaga kesehatan dan tidak lupa mengatur waktu makan dan minum. Adapun berdasarkan peta misi haji Indonesia, Kementerian Agama menentukan 8 syarikah yang mengelola penyelenggaraan akomodasi dan transportasi para jemaah haji, termasuk tenda di Armusna. Dengan adanya mekanisme 8 syarikah saat ini, Yuli mengungkapkan adanya permasalahan pada TKHK yang mengalami overload jemaah. Menteri Agama Nasaruddin Umar buka suara terkait persoalan visa furoda yang tidak terbit tahun ini. Nasaruddin menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi sedang melakukan penataan penyelenggaraan ibadah haji dengan menerbitkan berbagai aturan baru.
Menteri Agama Tomenak Nasaruddin Umar buka suara terkait persoalan visa furoda yang tidak terbit tahun ini. Menak menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi memang sedang melakukan penataan penyelenggaraan ibadah haji dengan menerbitkan berbagai aturan baru. Dia mengatakan pengurusan visa haji furoda dilakukan oleh agen dan bekerja sama langsung dengan otoritas di Saudi. Nasaruddin menyebut penyelesaian persoalan juga dilakukan oleh agen penyelenggara haji furoda. Dia mengatakan persoalan itu yang banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kata Nasaruddin, urusan visa haji merupakan domain Saudi dan harus dihormati. Terkait dengan uang yang sudah terlanjur dibayarkan ke agen pengurusan visa furoda, ia mengatakan pengembalian uang tergantung dengan jemaah furoda, dengan agennya baik di Tanah Suci maupun agen-agen di dalam negeri. Nasaruddin menyebut sejak awal ia mengingatkan bahwa haji tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Diketahui Arab Saudi mengeluarkan banyak sekali aturan untuk menertibkan proses pelaksanaan haji. Menurut Nasaruddin, pengurusan visa tidak bisa dilakukan secara cepat sehingga disarankan jemaah furoda beralih untuk mengantri ke haji khusus. Dengan begitu, akan ada waktu kepastian untuk bisa berangkat. Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki akses resmi atau informasi tentang penerbitan visa ini. Menurutnya, dalam skema resmi 98% kuota diperuntukkan bagi haji reguler dan 8% untuk haji khusus, sedangkan furoda di luar dari semua itu. Sebagai informasi, visa haji furoda atau visa mujamalah adalah visa haji yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Di luar kuota haji reguler maupun haji khusus atau ONH+, yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Jalur ini menjadi daya tarik karena memungkinkan jemaah untuk berangkat haji tanpa harus melalui antrian panjang yang bisa mencapai puluhan tahun. Seorang jemaah haji asal Jawa Barat mendadak dipulangkan ke tanah air saat tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah. Padahal jemaah tersebut sebelumnya sudah menyelesaikan tahapan persiapan keberangkatannya. Seorang jemaah haji asal Jawa Barat, Heri Resdianto Warimin, gagal menunaikan ibadah karena visa reguler dibatalkan secara mendadak. Dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung ini harus kembali ke tanah air meski sudah tiba di Bandara Jeddah dan mengenakan ihram. Heri merupakan bagian dari kloter 27 rombongan 10 embarkasi Kertajati yang tiba di Arab Saudi pada 29 Mei 2025. Ia diketahui berangkat bersama istri, orang tua, dan kerabatnya. Semua dokumen keberangkatan termasuk visa reguler yang sah telah diurus. Akan tetapi saat tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, nama Heri tidak terdaftar dalam sistem imigrasi.
Petugas pun langsung menahannya, memisahkannya dari rombongan dan melakukan pemeriksaan selama berjam-jam. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat memberikan penjelasan terkait insiden yang dialami oleh Heri Risdianto ini. Kemenak Jawa Barat membenarkan telah menerima laporan terkait insiden tersebut dan penanganannya berada di bawah Kementerian Agama Pusat. Proses keberangkatan Heri Risdianto dan keluarganya termasuk penerbitan visa berada dalam tanggung jawab langsung instansi pusat. Sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian, perwakilan Kemenak Jawa Barat telah melakukan kunjungan langsung ke pihak calon jemaah untuk mendalami persoalan yang dihadapi. Memang kita mendapat laporan ada satu jemaah haji yang dipulangkan kembali. Kita untuk pernyataan lebih lanjutnya itu mungkin nanti bisa disampaikan dari pusat ya ataupun dari Kemenak Haji. Karena ada memang rangkaian yang harus disampaikan sejak tahapan di daerah sampai kepada pusat, yang tentu itu ranahnya menjadi kebijakan di pusat untuk nanti dapat menyampaikan pernyataannya. Tapi secara umum kita sudah mengunjungi yang bersangkutan atas nama Pak Heri tersebut, dan yang bersangkutan alhamdulillah sudah dapat menerima, dan juga kita menyampaikan ya mudah-mudahan ini dengan yang bersangkutan ada nanti titik temu dan lain sebagainya. Itu dari Kabupaten Bandung ya? Dari Kabupaten Bandung. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang penyelesaian secara menyeluruh atas permasalahan yang terjadi. Calon jemaah yang dipulangkan diketahui berasal dari Kabupaten Bandung dan sebelumnya tercatat sebagai peserta haji yang telah menyelesaikan sejumlah tahapan persiapan keberangkatan. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya kepada jemaah dalam pelaksanaan program Murur dan Safari Wukuf Lansia khusus. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Mukhlis M. Hanafi menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya kepada jemaah dalam pelaksanaan program Murur dan Safari Wukuf Lansia khusus. Mukhlis mengatakan, jemaah bisa melapor ke kawal haji jika ada oknum yang meminta biaya. Diketahui, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kembali menerapkan program Murur dan fase puncak haji 1446 Hijriah. Program Murur adalah pergerakan jemaah haji Indonesia dari Arafah melintas di Musdalifah untuk mabit tanpa turun dari bus, kemudian menuju Mina. Sesuai keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 137 tahun 2025, program Murur diikuti oleh jemaah haji Indonesia dengan kriteria lanjut usia, risiko tinggi, penyandang disabilitas, obesitas, pengguna kursi roda, atau pendamping jemaah haji yang ditugaskan oleh ketua kloter.
Muklis menyebut, program Murur diikuti lebih dari 59.000 jemaah yang sudah terdaftar. Sedangkan Safari Wukuf Lansia Khusus adalah program yang disiapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi untuk memfasilitasi jemaah lansia dan disabilitas untuk mengikuti wukuf di Arafah, meski hanya sebentar dan tetap berada di bus. Jemaah akan diberangkatkan menggunakan bus yang disiapkan secara khusus dan diberangkatkan menuju Arafah menjelang waktu zuhur. Setelah dirasa cukup mengikuti proses wukuf, jemaah lansia dan disabilitas ini kembali menuju hotel yang disiapkan sebagai tempat transit mereka. Pemerintah Arab Saudi mengimbau jemaah haji agar tetap berada di dalam tenda untuk menghindari risiko serangan panas ekstrim karena suhu di wilayah Mekah dan sekitarnya diperkirakan akan melampaui 40 derajat Celcius. Pemerintah Arab Saudi mengimbau jemaah haji untuk tetap berada di dalam tenda untuk menghindari risiko serangan panas ekstrim. Menteri Haji Arab Saudi, Taufik Arabi, yang meminta jemaah agar tidak keluar tenda pada Kamis 5 Juni antara pukul 10 hingga 16 waktu Arab Saudi. Imbauan tersebut bertetapan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah yang menjadi puncak dari rangkaian ibadah haji. Suhu di wilayah Mekah dan sekitarnya diperkirakan akan melampaui 40 derajat Celcius pada pekan haji tahun ini. Petugas Arab Saudi mengerahkan langkah-langkah mitigasi besar-besaran untuk mencegah tragedi serupa tahun lalu, di mana 1.301 jemaah meninggal akibat gelombang panas yang mencapai lebih dari 51 derajat Celcius. Sedikitnya 250.000 petugas dari 40 lembaga pemerintah telah diterjunkan untuk memperkuat pengamanan dan penanganan kesehatan. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga menambah 50.000 meter persegi area teduh, mengerahkan ribuan tenaga medis, serta memasang lebih dari 400 unit pendingin tambahan. Diketahui hari Arafah dikenal sebagai momen spiritual penting dalam ibadah haji. Jemaah haji biasanya memadati Jabal Rahmah, sebuah bukit di Arafah yang memiliki ketinggian 230 kaki di pinggiran Mekah. Jemaah haji berdoa dan bermunajat di sana, namun kawasan ini minim pepohonan dan naungan, sehingga rawan paparan panas ekstrim.
Jemaah Haji Indonesia telah berada di Arafah sejak 4 Juni dan akan menjalani wukuf pada 5 Juni 2025. Selama berada di Arafah, jemaah Haji Indonesia memperbanyak ibadah di tenda-tenda mereka. Jemaah Haji Indonesia telah berada di Arafah sejak Rabu 4 Juni 2025. Para jemaah akan menjalani wukuf di Arafah pada Kamis 5 Juni 2025. Diketahui, sebanyak 220.320 jemaah haji Indonesia akan menjalani wukuf di Arafah. Selama berada di Arafah, jemaah haji Indonesia akan menjalani wukuf di tenda masing-masing. Kepala Bidang Bimbingan Ibadah Zainal Mutakin menjelaskan, rangkaian wukuf diawali dengan khutbah wukuf, sholat jamaah qashar zuhur dan asar, serta zikir dan berdoa. Wukuf dimulai setelah masuk waktu zuhur atau sekitar pukul 12:20 waktu Arab Saudi. Khutbah wukuf akan disampaikan oleh Katim Am PBNU, Kyai Haji Ahmad Said Asrori, dengan tema wukuf di Arafah, meneguhkan persaudaraan dan semangat kebangsaan. Wukuf di tenda misi haji ini akan diikuti oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Wakil Kepala BPHJ Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal, Sekjen Kementerian Agama Kamarudin Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Haji berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuscom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.